Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia, Stambuk Q1A1 18188, kelas ITPB, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halmahera. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi pangan konvensional dan mikrobiologi pangan pada suatu produk fermentasi. Di sini saya sudah menampilkan 3 jenis tape yang terbuat dari singkong, beras ketan hitam, dan beras ketan putih. Sebelum kita masuk pada produk fermentasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu bioteknologi pangan konvensional dan apa sih itu mikrobiologi pangan. Oke, langsung saja. Bioteknologi pangan konvensional atau tradisional merupakan salah satu cara membuat atau menciptakan suatu produk dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti mikroba untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan melalui proses secara tradisional serta masih menggunakan peralatan yang sederhana. Mikrobiologi pangan merupakan suatu studi terhadap mikroorganisme yang mendiami, membuat, serta yang merusak makanan. Kemudian kita masuk pada karakteristik tape. Karakteristik tape yang terbuat dari beras ketan mempunyai tekstur lunak dan berair, memiliki rasa manis, asam, dan sedikit bercita rasa alkohol. Kandungan alkohol terhadap tape yang terbuat dari beras ketan berkisar 3-5% pada pH 4. Untuk tape singkong biasanya dibiarkan berwarna putih, teksturnya lunak dan sedikit berair, rasanya sedikit asam dan agak manis, dan aromanya sedikit beralkohol. Untuk fermentasi tape biasanya menggunakan ragi atau kamir. Nah, untuk membuat ragi dapat kita lihat pada diagram di samping. Di sini dimulai dari menghaluskan bumbu seperti merica, cabai, lengkuas, dan bawang putih. Kemudian diayak. Setelah itu dicampur dengan tepung beras ketan. Nah, setelah dicampur dengan tepung beras ketan, kemudian diberikan air tebu secukupnya. Setelah itu adonan dibentuk bulat pipih dan dibiarkan kurang lebih 24 jam. Setelah itu dijemur selama 2 hari. Setelah 2 hari maka ragi tape siap untuk digunakan. Ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies-spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter. Aspergillus mampu menyederhanakan tepung menjadi glukosa serta mampu memproduksi enzim glukoamilase yang akan memecah pati dan mengeluarkan unit-unit glukosa. Sedangkan Saccharomyces, Candida, dan Hansenula mampu menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik lainnya. Sementara itu, Acetobacter mampu merombak alkohol menjadi asam. Proses pembuatan tape dari beras ketan dapat dilihat pada diagram di samping. Mula-mula sediakan beras ketan, kemudian cuci sebanyak 3 kali. Setelah itu lakukan perendaman kurang lebih 12 jam. Nah, setelah itu kita tiriskan. Kemudian lakukan pengukusan setengah matang kurang lebih 30 menit. Setelah dilakukan pengukusan kurang lebih 30 menit,
dipindahkan ke dalam wadah. Kemudian disiram menggunakan 2 gelas air panas. Setelah itu kita kukus kembali kurang lebih 20 menit. Nah, setelah dikukus 20 menit, kita hemparkan pada tampah. Kemudian kita tunggu sampai kurang lebih 3 jam sampai beras ketannya dingin. Setelah itu kita tambahkan ragi tape yang sudah dihaluskan. Kemudian difermentasi kurang lebih 2-3 hari. Nah, setelah itu tape ketan dapat dikonsumsi. Kemudian untuk proses pembuatan tape singkong dapat juga kita lihat pada diagram di samping. Nah, mula-mula sediakan singkong yang sudah dikupas kulitnya, kemudian dicuci menggunakan air mengalir. Setelah itu dilakukan perendaman kurang lebih 12 jam. Setelah direndam, singkong kemudian ditiriskan kurang lebih 15 menit. Setelah itu dilakukan pengukusan kurang lebih 20 menit. Setelah dikukus, singkong kemudian ditiriskan kembali kurang lebih 15 menit. Setelah itu didiamkan selama 1 jam. Setelah dingin, ditambahkan ragi tape yang sudah dihaluskan. Kemudian diratakan dan dibungkus menggunakan daun pisang. Dan proses fermentasinya kurang lebih 3 hari. Setelah itu tape singkong dapat dikonsumsi. Proses fermentasi tape harus disimpan pada tempat yang tertutup karena ragi atau kamir yang digunakan bersifat anaerob atau tidak membutuhkan udara, sehingga apabila disimpan dalam keadaan terbuka, otomatis tapenya akan gagal. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.